Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan problem pendidikan di Indonesia terkait dengan daya saing global. Yang pertama yaitu masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan sehingga pendidikan itu menjadi wahana pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan. Yang kedua adalah mutu pendidikan. Hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Mutu pendidikan dilihat pada kualitas keluarannya. Penyebabnya ada pada masalah pemrosesan pendidikan yang ditunjang oleh komponen pendidikan yang terdiri dari peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana pembelajaran, bahkan juga masyarakat sekitar. Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu. Di dalam ketetapan MPR Republik Indonesia tahun 1988 tentang GBHN, dinyatakan bahwa titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu di setiap jenjang dan jenis pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu kualitas dan relevansi pendidikan. Kualitas dan relevansi pendidikan di Indonesia masih terbilang rendah. Pernyataan ini didasarkan pada persepsi pelaku usaha terhadap layanan karyawan yang berasal dari Bank Dunia, di mana skill rata-rata tenaga kerja di Indonesia masih berada di bawah angka 30% dalam kategori poor or very poor, dan baru 75% yang memenuhi kepuasan dan sesuai dengan harapan para pemberi kerja. Fenomena ini sangat wajar karena pendidikan vokasional di Indonesia masih banyak yang belum mempunyai sektor industri sebagai tempat untuk kerja praktek. Dan yang terakhir yaitu sulitnya mengubah kultur masyarakat Indonesia. Bisa kita lihat bahwa salah satu keberhasilan reformasi pendidikan di Cina, Jepang, dan 4 macan Asia Timur yaitu mereka berhasil merubah kultur warga negaranya. Hal ini juga disebabkan karena kesadaran masyarakat mereka itu untuk tetap bangkit dan siap terhadap segala tantangan, disiplin, kerja keras, belajar sepanjang hayat, dan kepatuhan terhadap hukumnya itu berjalan dengan baik. Budaya pada negara-negara Asia Timur ini berbanding terbalik dengan Indonesia. Sebenarnya di Indonesia sendiri undang-undang, regulasi, dan ketentuan hukum itu sudah berjalan dengan baik. Tapi belum memberikan dampak yang signifikan terhadap bangsa. Itu karena disebabkan oleh kultur warga negaranya. Bisa kita ambil contoh pada negara Singapura, di mana ada learning mission yang dijadikan sebagai blueprint reformasi sistem pendidikan di negaranya, di mana sistem pendidikan ini terbukti efektif mengubah budaya warga negaranya, sehingga menjadi negara yang maju dan kompetitif pada dunia global. Baik, di sini saya akan memberikan solusi bagaimana cara mengatasi daya saing global, khususnya di konteks pendidikan di Indonesia. Yang pertama, reformasi sistem pendidikan, terutama yang menyangkut pengelolaan pendidikan mulai prasekolah sampai pendidikan tinggi. Model pengelolaan desentralisasi, privatisasi, dan korporatisasi sangat layak untuk diterapkan pada pendidikan di Indonesia. Kerjasama dengan perguruan tinggi asing harus diperkuat untuk meningkatkan international acknowledgement, sementara reformasi pendidikan di prasekolah sampai pendidikan menengah dilakukan dengan melakukan peninjauan kurikulum. Yang kedua, program peningkatan mutu pada proses pendidikan di perguruan tinggi merupakan hal pokok yang harus ditempuh oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk memperbaiki kualitas lulusan sehingga dapat menjawab tantangan globalisasi. Dan yang ketiga, meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi. Dan yang terakhir, psikologi perkembangan sangat diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi yang diberikan kepada peserta didik agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Sedangkan psikologi belajar
memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi yang disampaikan kepada anak didik dan bagaimana pula anak didik harus mempelajarinya. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.